ulya khairun minal yadis sufla wa annal yadal ulya hiyal munfiqah wa annas sufla hiyal akhidah. Bab penjelasan bahwa al yadul ulya, tangan yang di atas, lebih baik daripada tangan yang di bawah, dan tangan yang di atas itulah tangan yang memberi, sementara tangan yang di bawah adalah tangan yang menerima. Berarti gimana, Pak? Kalau memberi tangannya taruh di atas. Gimana kalau yang menerimanya orangnya di atas? Ya, ngasih gini ya, terus diterima oleh orang yang di atas. Nah, tentu saja tidak demikian. Intinya adalah yang dimaksud dengan al-yadul ulya, tangan yang di atas, adalah tangan yang memberi. Di atas bukan sebatas posisi, tapi di atas yang dimaksud adalah di atas dalam arti status. Orang yang memberi tangannya di atas, sedangkan orang yang menerima status tangannya di bawah. Hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa huwa 'alal mimbar wa dzakara shadaqata wa ta'affufa wal mas'alata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika beliau berada di atas mimbar. Beliau menyebutkan tentang sedekah, ta'affuf, menjaga iffah. Apa arti iffah? Kehormatan dengan tidak meminta-minta. Wal mas'alata, dan beliau menyinggung tentang orang yang suka meminta-minta. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al yadul ulya khairum minal yadis sufla, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Fal yadul ulya, tangan yang berada di atas, hiyal munfiqah, itulah orang yang memberi. Di atas dalam arti di atas apa? Secara status. Was sufla hiyas sa'ilah, sedangkan tangan yang di bawah adalah tangan yang meminta atau yang menerima. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar ada komunitas namanya TDA, tangan di atas. Itu sampai jadi nama sebuah komunitas, TDA ya. Coba kita searching, ada enggak komunitas namanya TDA, tangan ya, ini nama komunitasnya ya. Komunitas tangan di atas, TDA. Masya Allah. Jadi ini entrepreneur community, komunitas para pengusaha yang mereka ingin atau punya keinginan untuk banyak menderma dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Hal yang bagus, tinggal selanjutnya adalah didukung dengan memiliki akidah yang benar, kemudian pemahaman agama yang benar, dan semangat untuk bersedekah dengan benar. Selanjutnya, hadis Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu. Hakim bin Hizam pengusaha di kota Mekah. Beliau punya hubungan kekeluargaan dengan Khadijah bintul Khuwailid, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama. Dan Hakim bin Hizam ini ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di kota Mekah, beliau banyak meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan dalam hadis di bawahnya, kita baca dulu. Hakim bin Hizam bercerita, "Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'atani." Aku pernah meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau memberiku. Tsumma sa'altuhu, lalu aku minta lagi, fa'atani, kemudian beliau beri lagi. Tsumma sa'altuhu fa'atani, aku minta lagi, dikasih lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sering meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan setiap kali meminta dikasih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menunjukkan kedermawanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu la yaruddu yadas sa'ilah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menolak tangan yang minta. Sepanjang beliau punya, kalau ada orang gini pasti dikasih.
Sampai ketika Rasulullah SAW hanya memiliki satu, lalu ada sahabat yang minta, itu dikasihkan. Nah, kemudian sahabat yang minta ini dimarahi oleh sahabat yang lain. Alam tara annahu la yaruddu yadas sa'ila. Bukankah kamu sudah tahu kalau Nabi SAW tidak pernah menolak tangan yang meminta? Kenapa kamu tega-teganya minta? Sehingga sahabat memahami minta apa yang dimiliki oleh Nabi SAW, padahal itu cuma satu, itu seperti merampas harta beliau. Karena beliau tidak akan menolak ketika diminta. Dan itu dermawannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling dermawan, dan lebih dermawan lagi ketika bulan Ramadan. Lebih dermawan lagi ketika bulan Ramadan. Ka'annahu rihul mursalah. Dermawannya beliau seperti angin yang berhembus. Angin berhembus tidak pandang bulu, siapapun dikasih angin. Sehingga baik orangnya A maupun orangnya B, ketika angin berhembus yang kena siapa? Semuanya. Disapu semuanya. Itulah gambaran yang diberikan oleh Ibnu Abbas untuk dermawannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau dermawan dan banyak memberi. Dermawan selalu atau tidak menolak apa tadi? Tangan yang meminta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menolak tangan yang meminta. Dan pada posisi ketika beliau sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menolak tangan meminta, maka kondisinya tidak dikasih karena dua hal. Saat beliau tidak memberi, alasannya karena dua hal. Satu, tidak punya, sudah enggak punya lagi, ya sudah habis. Yang kedua dalam rangka edukasi, sehingga yang bersangkutan diberi pelajaran agar tidak terus-terusan meminta. Seperti ini barangkali yang terjadi pada sahabat Hakim. Setelah Hakim meminta sampai 3 kali, thumma qal, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Hakim, wahai Hakim, inna hadzal mala khadiratun hulwah. Sesungguhnya harta ini manis dan hijau. Hijau itu warna melambangkan apa? Hijau itu warna melambangkan apa? Enak dipandang. Enak dipandang itu apa? Hijau. Hulwah melambangkan apa? Hulwah melambangkan apa? Enak dirasakan. Warna punya makna. Warna hijau melambangkan enak dipandang, manis melambangkan enak dirasakan. Inna hadzal mal khadiratun hulwa. Harta itu memang hijau dan manis, enak dipandang dan nikmat dirasakan. Tapi kalau dituruti terus enggak ada ujungnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Faman akhadahu bisakhawati nafsin." Siapa yang mengambil harta bisakhawati nafsin, dengan perasaan sakhawah. Sakhawatu nafsin artinya adalah tidak bernafsu. Siapa yang mengambil harta dengan perasaan tidak bernafsu, burika lahu fihi, maka akan diberkahi. Sehingga dia mengambil dengan perasaan tenang, santai, dapat walhamdulillah,
enggak terlalu ngejar. Sahawatun nafsin, jiwanya nyantai, jiwanya tenang, tidak terlalu bernafsu untuk mendapatkannya. Wa man akhadahu bi isyrafi nafsin, dan siapa yang mengambil harta dengan perasaan isyrafu nafsin, ngejar-ngejar, jiwanya selalu ngejar, sehingga dia ketakutan ketika kehilangan kesempatan, ketakutan ketika kehilangan peluang. Pokoknya jangan sampai gagal, pokoknya harus dapat, pokoknya, dan seterusnya. Lam yubarak lahu fihi, maka tidak akan diberkahi. Ada enggak model seperti ini, Pak? Suasana batinnya ada. Ada orang dapat harta, dia tidak terlalu bernafsu ketika mendapatkannya, dan ada orang yang terlalu bernafsu ketika ingin mendapatkan harta. Dan itu kunci keberkahan. Itu kunci keberkahan. Di saat seorang hamba mendapatkan harta dengan perasaan tidak terlalu bernafsu, tidak menggebu-gebu untuk mendapatkannya, dapat diterima, tidak dikejar, maka hartanya akan diberkahi oleh Allah Ta'ala. Sebaliknya ketika dia mendapatkan dengan cara terlalu bernafsu, lam yubarak lahu fihi, maka tidak akan diberkahi. Kalladzi ya'kulu wa la yashba', seperti orang yang makan tapi enggak pernah kenyang. Al-yadul ulya khairum minal yadis sufla, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ini peringatan yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Hakim bin Hizam. Qala Hakimun, lalu Hakim mengatakan, faqultu, aku sampaikan, ya Rasulullah, walladzi ba'atsaka bil haqq, demi zat yang mengutusmu dengan membawa kebenaran, la arza'u ahadan ba'daka syai'an hatta ufariqad dunya, aku tidak akan meminta setelah ini kepada seorang pun, hatta ufariqad dunya, sampai aku meninggalkan dunia. Arza'u bimakna angkus, aku tidak akan mengurangi. Maksudnya adalah mengurangi harta orang lain. La arza'u ahadan ba'daka syai'a, aku tidak akan mengurangi harta orang lain setelah kejadian ini selamanya. Hatta ufariqad dunya, sampai mati. Subhanallah. Demikianlah pesan yang luar biasa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, berangkat dari hati sampai ke hati. Sehingga begitu sahabat ini sekali mendengar nasihat Rasulullah SAW, langsung berubah. Yang awalnya sering minta dikasih, minta lagi dikasih lagi, minta lagi dikasih lagi, begitu dinasihati seperti ini, berhenti, langsung berubah. Masya Allah. Beda dengan kita ya, wis dikandani lali, nek ra lali lupa. Sehingga kita seringnya seperti itu. Sudah diberitahu ndablek, nek enggak ngelali atau lali, sengaja melupakan atau enggak perhatian. Apa yang terjadi pada Hakim bin Hizam? Fakana Abu Bakar radhiyallahu anhu yad'u Hakiman ilal ata'i. Lalu Abu Bakar pernah mau memberi hadiah kepada Hakim, faya'ba ayyaqbalahu minhu, tapi Hakim menolak untuk mengambilnya. Thumma inna Umar radhiyallahu anhu, Umar juga pernah da'ahu liyu'tiyah, memanggil Hakim untuk diberi hadiah, fa'aba ayyaqbala minhu syai'a, tapi Hakim tidak mau menerima sedikit pun. Khulafaur Rasyidin membagikan harta negara untuk para pejuang-pejuang negara. Pejuang negara ini enggak mau nerima sama sekali, karena beliau pernah menyatakan prinsip di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang telah mengutus Anda dengan membawa kebenaran, aku tidak akan mengurangi harta yang ada di tangan orang lain sepeser pun, hatta ufariqad dunya, sampai aku mati. Dan Masya Allah, itu dipegangi oleh orang tersebut
sampai mati. Dan Hakim bin Hizam sepeser pun tidak mau menerima, sampai pun hadiah yang diberikan oleh negara, karena beliau sebagai pejuang negara, tapi Hakim tidak mau menerima walaupun sudah dikasih oleh Abu Bakar maupun Umar. Faqala Umaru, lalu Umar mengatakan, inni ushidukum ya ma'syaral muslimin ala hakimin anni a'ridu alaihi haqqahu min hadzal fai'i fayaba ay ya'khudhahu falam yarza' hakimun ahadan minan nasi ba'da Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hatta tufiya. Wahai kaum muslimin, Umar kemudian menyampaikan kepada masyarakat, takutnya nanti muncul suudzon di masyarakat, hakim punya hak kenapa enggak dikasih. Maka Umar menyampaikan pidatonya, inni ushidukum, aku jadikan kalian sebagai saksi, ya ma'syaral muslimin, wahai kaum muslimin, ala hakimin, terkait kasus hakim, aku sudah tawarkan kepada beliau haknya berupa fai'. Fai' apa artinya fai'? Harta rampasan perang. Ghanimah, nama lain dari ghanimah fai'. Wa ma afa Allahu ala rasulihi min ahlil qura falillahi walir rasul. Ma afa Allah, fai' yang Allah berikan kepada Nabi, maksudnya ghanimah. Fayaba ay ya'khudhah, tapi hakim enggak mau untuk mengambilnya. Falam yarza' hakimun ahadan, hakim tidak pernah mengurangi harta siapapun di antara masyarakat setelah wafatnya Rasulullah SAW hatta tufiya, sampai hakim meninggal dunia. Masya Allah. Bisa enggak seperti ini, Pak? Tidak meminta sampai mati. Sanggup? Enggak sanggup. Salah satu di antara baiat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tidak minta sampai mati. Di sini tidak ada ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membaiat beberapa sahabat. Di antara poin baiatnya adalah wa alla yas'alan nasa syai'a. Ini salah satu isi baiat. Thumma asarra wa asarra bi kalimatin khafiyah. Ada kalimat itu ya. Nah, ini isi baiatnya ini. Dari Auf bin Malik al-Ashja'i, beliau bercerita, kunna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tis'atan aw thamaniyatan aw sab'ah. Kami bersembilan atau berdelapan atau bertujuh. Mungkin perawi tidak begitu hafal persis angkanya. Kami ada beberapa orang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala tubayyi'una Rasulullah wa kunna hadithu ahdin bi bai'atin. Lalu beliau mengatakan, kenapa kalian tidak berbaiat Rasulullah? Padahal waktu itu kami baru saja berbaiat. Faqulna, lalu kami nyatakan, qad baya'naka ya Rasulullah, kami sudah membaiat Anda ya Rasulullah. Faqala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulangi lagi, ayo baiat kepada Rasulullah.
Fabasatna aidina, lalu kami hamparkan tangan kami. Wa qulna, kami sudah membaiat Anda ya Rasulullah. Ala ma nubayyi'uka, baiat apa lagi yang harus kami ucapkan? Qala sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam membaiat. Baiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, poinnya satu, ala an ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Baiat untuk selalu menyembah Allah semata dan tidak berbuat syirik kepada siapapun. Wassalawatil khamsi, dan baiat untuk menjaga salat 5 waktu. Wa tuti'u, dan baiat untuk selalu mentaati pemerintah. Wa asarra kalimatan khafiyah, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam membisikkan satu kalimat dengan suara pelan. Wala yas'alun nas wala tas'alun nas syai'a, jangan minta siapapun kepada manusia. Jangan minta apapun kepada manusia. Qala Auf, kata Auf bin Malik al-Asja'i, ini berat ya. Falaqad ra'aitu ba'da ulaikan nafar, aku melihat di antara mereka yang pernah membaiat ini, yasqutu sautu ahadihim, cemetinya itu jatuh. Cemetinya jatuh. Falam yas'al ahadan yunawiluhu iyah, tapi dia tidak minta tolong kepada orang di bawah untuk mengambilkannya, karena takut melanggar baiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anda bayangkan ya, di atas onta bawa cemeti, sudah siap untuk jalan, cemetinya jatuh. Di bawah ada orang. Orang yang baiat ini, sahabat ini tidak minta tolong dong ambilkan. Tidak. Beliau turun, ambil sendiri, naik lagi. Sampai seperti itu cara sahabat dalam menjaga prinsip. Makanya saya tanya, sanggup enggak tidak minta sampai mati? Sanggup, insyaallah. Sampai rumah, Bu, kopi Bu. Gagal. Baru tadi ya, malam sudah seperti itu. Enggak sanggup ya? Apalagi kalau sudah di warung. Saya minta ini. Tapi kan bayar, Pak. Nah, kamu kan minta, tolong dong ambilin ini, ambil tisu, ambil apa lagi. Hadis riwayat Muslim. Qala An-Nawawi, kata An-Nawawi, fihi tamassuku bil umum. Dalam hadis ini terdapat pelajaran untuk berpegang dengan perintah umum atau larangan umum, karena mereka dilarang untuk meminta. Fahamaluhu ala umumihi, lalu mereka pahami ini berlaku semuanya. Wa fil hathu, dan di situ ada motivasi ala tanzihi an jami'i ma yusamma su'alan, untuk menghindari semua yang bisa disebut meminta. Semua yang bisa disebut meminta. Minta tolong, minta uang, minta sesuatu, semua yang disebut meminta, hindari. Wa in kana haqiran, meskipun hal yang remeh. Minta korek api boleh, masuk, karena termasuk meminta. Demikian keterangan An-Nawawi rahimahullah terkait hadis ini. Nah, dan di sini kita lihat Hakim bin Hizam setelah diperingatkan oleh Nabi SAW, kemudian beliau sama sekali tidak pernah meminta. Kita kembali ke hadis di atas. Hakim bin Hizam pernah meriwayatkan Nabi SAW bersabda, al-yadul ulya khairum minal yadis sufla, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Wabda biman ta'ulu, mulailah
dari orang yang wajib kalian nafkahi. Wa khairus sadaqati an dhahri ghinan, dan sedekah yang terbaik adalah sedekah di luar kebutuhan. Jadi kalau kamu butuh, istrimu butuh, anakmu butuh, yang kamu punya jangan kau sedekahkan. Kamu butuh. Terus gimana? Cukupi dulu kebutuhanmu dan keluargamu, sisanya sedekahkan. Wa khairus sadaqati an dhahri ghinan, dan sedekah yang terbaik adalah sedekah yang dilakukan di luar kebutuhan. Wa may yasta'fif yu'iffahullah, siapa yang menjaga kehormatan maka Allah akan jaga kehormatannya. Wa may yastaghni yughnihillah, siapa yang selalu merasa cukup maka Allah akan berikan kecukupan. Maka orang kalau selalu berharap ingin memiliki apa yang dimiliki oleh orang lain, selalu berharap seperti itu, dia tidak menjaga iffah, maka Allah buat dia terlalu bergantung kepada yang lain. Tapi kalau dia selalu menjaga iffah, Allah jadikan dia berkecukupan sehingga tidak bergantung kepada orang lain. Wallahu a'lam. Baik. Dan dulu para ulama mereka punya sifat seperti ini. Mereka sangat menjaga iffah, sehingga walaupun di hadapan orang kaya mereka tidak punya keinginan untuk mendapatkan hartanya, sehingga tidak bisa dikendalikan oleh orang lain yang lebih berharta. Ada cerita yang kemarin sudah sempat kita singgung di kajian pagi Selasa ya. Salim bin siapa? Abdullah bin Umar. Salim bin Abdullah bin Umar, berarti apanya Umar bin Khattab? Cucunya Umar bin Khattab, anaknya Ibnu Umar. Beliau pernah satu ketika sedang berada di masjid, lalu beliau didatangi oleh Raja Abdul Malik, Khalifah Abdul Malik. Datanglah sang raja menawarkan kepada Imam Salim, salni hajatan, Anda minta apa? Tolong sampaikan ke saya. Butuh apa? Sampaikan saja. Maka Imam Salim rahimahullah mengatakan kepada sang raja, inni astahyi minallah an as'ala fi baitihi ghairah. Aku malu kepada Allah ketika aku harus meminta kepada selain Allah sementara aku berada di rumah Allah. Aku sedang berada di rumah Allah, aku malu kalau aku harus minta kepada selain Allah. Masya Allah. Nggak kebayang ya, kalau misalnya Bapak Ibu sedang berada di Masjidil Haram, tiba-tiba didatangi Raja Salman, Bapak butuh apa? Kira-kira gimana? Hah? Apa Pak? Selfie dulu. Sebelum mengajukan permintaan, selfie dulu. Jadi ditawari sang raja di masjid, tapi beliau menolak. Aku malu kepada Allah ketika aku sedang berada di rumah Allah, tapi aku minta kepada selain Allah. Kemudian ketika Imam Salim ini keluar dari masjid, maka sang raja mengejarnya. Dikejar oleh sang raja. Sampai di luar ditanya lagi, Al-ana qad kharajta, sekarang Anda sudah keluar. Salni hajatan, silahkan minta apa saya kasih. Lalu Imam Salim bertanya, min hawaijid dunya am hawaijil akhirah. Imam Salim bertanya, permintaan saya untuk urusan dunia atau urusan akhirat? Untuk kebutuhan dunia atau kebutuhan akhirat? Jawabannya,
min hawaijid dunia, ya tentu saja kebutuhan dunia. Aku enggak punya kebutuhan akhirat. Lalu Imam Salim mengatakan, ama wallahi inni la as'alud dunya mimman yamlikuha fa kaifa as'aluha mimman la yamlikuha. Demi Allah, aku tidak pernah meminta dunia dari zat yang memilikinya. Bagaimana aku minta dunia kepada orang yang tidak memilikinya? Insyaallah. Menang mana? Rakyatnya atau rajanya? Hah? Menang rakyatnya. Aku tidak pernah minta dunia kepada zat yang memilikinya. Bagaimana aku meminta dunia kepada orang yang tidak memilikinya? Diam sang raja. Ini yang pernah diistilahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah bersabda, wa atathu dunya wa hiya raghimatun, wa atathu dunya wa hiya raghimah, dan dunia datang kepadanya dalam kondisi hina. Dunia datang kepadanya dalam kondisi hina, sehingga dia lebih mulia menjaga kehormatannya, dan Allah jadikan dunia hina di hadapannya. Wa atadhu dunya wa hiya raghimatun, dunia datang kepadanya dalam kondisi hina. Yang seperti ini sahabat punya, tapi kita enggak punya. Ada salah seorang sahabatnya yang ketika diminta untuk membawa surat dari panglima untuk datang menghadap raja, maka beliau dihadang. Titipkan saja surat ini kepada pengawal, Anda silahkan pulang. Karena raja terlalu mulia untuk ketemu dengan orang seperti Anda. Pakaiannya kurang bagus. Maka beliau sebagai utusan balik. Kalau saya tidak diizinkan untuk menghadap, untuk ketemu langsung dengan rajamu, aku pulang, tak bawa surat ini, enggak jadi. Nah, maka pengawalnya balik tanya, menyampaikan kepada sang raja, beliau tidak mau kecuali harus ketemu. Silahkan diajak untuk ketemu. Masya Allah, Pak. Dalam situasi di kerajaan ya, rajanya di depan, kemudian kanan kirinya penuh dengan apa? Para perdana menteri dan orang-orang besar. Beliau maju ke depan sampai menancapkan pedangnya di depan raja. Terus suratnya dikasihkan. Sehingga keberanian mereka di hadapan sang raja pada tingkatan tidak merasa rendah di hadapan orang yang punya kekayaan. Itulah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dikatakan kepada beliau, ada raja Romawi, ada raja Persia yang penuh dengan hidup kemewahan, beliau mengatakan, atarda in kana lahumud dunya walanal akhirah. Apakah kamu tidak merasa bahagia kalau mereka hanya punya dunia sementara kita punya akhirat? Wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Insyaallah kita lanjutkan setelah mendengarkan adzan Isya. Nah.
Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita lanjutkan. Beliau memasuki bab berikutnya, babun an-nahyu 'anil mas'alah. Bab larangan untuk meminta-minta. Hadis nomor 615. Hadis Muawiyah radhiyallahu anhu, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah kehendaki menjadi baik atau mendapatkan kebaikan, yufaqihu fid din, maka Allah pahamkan dia dalam masalah agama. Dan memang kunci kebaikan hamba ada di sini. Pengaruhnya luar biasa. Terutama berkaitan dengan masalah bagaimana bisa mengolah batin. Orang yang paham agama dengan yang tidak paham agama sangat jauh suasananya. Bagaimana tawakalnya, bagaimana sabarnya, bagaimana pasrahnya, bagaimana harapannya, doanya, dan seterusnya. Wa innama ana qasim wallahu yu'ti. Aku hanya membagi. Yang dimaksud beliau membagi, beliau hanya menyampaikan apa yang datang dari Allah. Apa yang datang dari Allah untuk nabinya sallallahu alaihi wasallam, ada yang bentuknya ilmu, itulah wahyu, dan ada yang bentuknya harta, itulah ghanimah. Wallahu yu'ti, dan Allah yang memberi. Allah yang memberi dan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membagi. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membagi. Membagi di sini maksudnya apa? Tergantung bentuk pemberiannya. Kalau bentuk pemberiannya yang pertama bisa berupa wahyu, maka beliau yang menyampaikan ilmu. Sehingga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat wahyu, beliau sampaikan kepada masyarakat dalam bentuk wahyu tersebut, ilmu. Itulah makna beliau membagi, Allah yang ngasih. Jika maknanya membagi di sini adalah materi, yang dimaksud adalah ghanimah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bagi ghanimah. Allah yang ngasih ghanimah itu. Sehingga beliau bisa menang lalu dapat ghanimah karena Allah yang memberikan ghanimah kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, walan tazala hadhil ummatu qa'imatan ala amrillah, dan selalu umat ini berada di atas amrullah, ketetapan Allah. Ketetapan Allah yang dimaksud adalah aturan Allah, syariat Allah. Umat ini akan selalu, di tengah umat ini akan selalu ada orang yang melaksanakan aturan Allah. La yadurruhum man khalafahum hatta ya'tiya amrullah. Orang yang tidak setuju dengan mereka, yang tidak pro dengan mereka, tidak akan membahayakan keberadaan sekelompok orang tadi sampai datang ketetapan Allah. Yang dimaksud ketetapan Allah adalah semua mukmin mati di akhir zaman. Semua mukmin akan mati di akhir zaman karena ada angin lembut. Yang angin lembut ini akan mengejar semua mukmin, siapapun yang menghirup angin lembut itu dan dalam hatinya ada iman, illa mata, kecuali dia pasti akan mati. Baik. Di bagian ini Nabi SAW menyebutkan tentang
fenomena yang terjadi di tengah umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di tengah umat beliau akan selalu ada kelompok yang komitmen dengan ajaran Islam. Yang komitmen dengan ajaran Islam jumlahnya lebih banyak atau lebih sedikit? Umat Nabi SAW yang komitmen dengan ajaran Islam jumlahnya lebih banyak atau sedikit? Lebih sedikit. Di setiap generasi ini selalu ada komitmen, kelompok yang komitmen dengan ajaran Islam selalu ada di setiap generasi. Generasi saat ini yang sedang kita alami, habis, orangnya pada mati, ganti generasi berikutnya. Akan ada orang yang komitmen dengan ajaran Islam, ganti lagi generasi berikutnya, terus selalu ada. Dari sini kita bisa lihat keberadaan ahlus sunnah, keberadaan ahlus sunnah itu maksum, terjaga. Pasti akan selalu ada di tengah umat manusia ahlus sunnah yang berkomitmen dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Generasi ini ada, generasi berikutnya ada, generasi berikutnya lagi ada. Akan selalu ada generasi ahlus sunnah yang selalu komitmen dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta ya'tiya amrullah. Lalu beliau mengatakan, la yadurruhum man khalafahum. Orang yang tidak sepakat dengan mereka tidak akan membahayakan mereka. Lalu ada kelompok yang tidak sejalan, yang tidak sejalan dengan kelompok pertama. Tidak sejalan di sini ada dua. Ada yang menentang, sehingga dia menjadi musuhnya kelompok yang maksum keberadaannya ini. Dia jadi musuh bagi kelompok yang maksum, yang dijaga oleh Allah, di setiap generasi pasti ada. Ini dalam bahaya. Ini kelompok menyimpang. Ahlul batil, kita sebut ahlul batil, pembawa bendera kebatilan. Kelompok kedua adalah tidak peduli, dalam arti tidak mendukung, sehingga ada kelompok ahlu sunnah yang mendakwahkan sunnah, mendakwahkan tauhid, mengajak manusia untuk kembali kepada syariat Islam yang benar. Banyak orang yang nggak dukung. Banyak orang nggak dukung gimana? Saya nggak mau ikut campur, nggak mau terlibat, daripada rame-rame, yang penting nyambut gawe iso mangan. Mangan turu mati. Apalagi kalau nggak mati. Dan ini yang dominan. Ini yang dominan. Umumnya masyarakat terhadap masalah agama itu nggak peduli, dia nggak punya rasa, sehingga dia melihat adanya misalnya perseteruan di dunia medsos, yang satu bilang A, yang satu bilang B, dia nggak ikut terlibat sama sekali, cuman ya diam aja sebagai pendengar, itu pun kalau masih mau mendengarkan. Tapi kelompok seperti ini dominan. Kata Nabi SAW, baik kelompok satu maupun kelompok dua, beliau mengatakan, la yadurruhum man khalafahum
orang yang tidak setuju dengan mereka, dengan kelompok satu tadi, tidak akan membahayakan mereka. Hatta ya'tiya amrullah, sampai datang ketetapan Allah di mana semua mukmin akan mati, dan itu di akhir zaman. Maka yang jadi pertanyaan, kita ada di mana? Kita itu ada di mana? Apakah ada di kelompok satu ataukah kelompok dua? Karena kelompok satu ini pasti ada, Allah yang jaga. Saya masuk di situ enggak, Pak? Kalau kita tidak masuk di situ, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Berarti saya tidak termasuk orang yang dipilih oleh Allah untuk berada di atas ahlul haq, untuk bersama dengan ahlul haq. Walaupun kita tidak melawan mereka, tidak menentang mereka, tapi kalau kita berada di kelompok satu, walhamdulillah, segala puji bagi Allah atas hidayah yang Allah berikan kepada kita, sehingga saya ada di barisan orang-orang yang dikatakan oleh Nabi SAW selalu menjaga kebenaran. Ya. Itu masuk kelompok berapa itu? Baik. Jadi penting untuk kita pikirkan, karena yang jaga kebenaran itu akan selalu ada sampai akhir zaman. Pertanyaannya, kita masuk di situ atau tidak? Kalau tidak, berarti Allah tidak pilih kita untuk bergabung bersama dengan rombongan orang-orang saleh. Yang berbahaya adalah kalau kita justru berada di kelompok 2.A. Ini poin A ya. Yang dia menentang, melawan, menolak, membenci, merusak, dan gimana caranya biar kebenaran tidak tersebar di masyarakat. Wallahu a'lam. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.